Sejarah tembok besar Cina. Sejarah tembok besar Cina ini awalnya digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang, yaitu kaisar pertama di Tiongkok. Kaisar yang memimpin dinasti Qin ini memerintahkan agar benteng-benteng yang sudah ada dihancurkan, lalu memerintahkan rakyatnya, yaitu Cina, untuk membangun tembok di sepanjang wilayah utara untuk melindungi Cina dari serangan dari utara. Keagungan tembok besar Cina semakin terpelihara pada masa dinasti Ming sekitar abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Meskipun dibuat untuk mencegah serangan dari luar, tembok besar Cina tidak mampu mencegah penjajah memasuki Tiongkok. Tembok besar Cina terbuat dari tanah dan batu. Bangunan ini membentang dari pelabuhan laut Cina Shanhaiguan hingga ke barat, yakni Provinsi Gansu. Bangunan ini melindungi beberapa area strategis. Tinggi tembok Cina. Tinggi bangunan ini bervariasi, mulai dari 15 hingga 50 kaki, atau tembok besar menjulang setinggi sekitar 15 sampai 30 kaki, atau sekitar 4,5 meter hingga 15,2 meter. Bangunan ini juga memiliki menara penjaga di beberapa bagiannya. Setelah Kaisar Qin Shi Huang dan dinasti Qin jatuh, tembok besar Cina jatuh ke tangan beberapa dinasti selanjutnya, mulai dari dinasti Han hingga dinasti Wei, yang memperbaiki dan memperluas tembok besar Cina untuk mempertahankan diri dari serangan suku lain. Setelah itu, tembok besar Cina dikuasai oleh kerajaan Beiqi dari 550 sampai 577 Masehi. Penguasa kala itu membangun dan memperbaiki tembok sepanjang lebih dari 900 mil atau sepanjang 1000,448 km. Kemudian dikuasai oleh dinasti Sui dari 581 hingga 618 Masehi, yang beberapa memperbaiki dan memperpanjang tembok besar Cina. Setelah itu, tembok besar Cina dikuasai oleh dinasti Tang, dinasti Song, dan dinasti Yuan. Terlepas dari sejarahnya yang panjang dan besar, tembok Cina mengalami pemugaran secara maksimal pada dinasti Ming, yaitu pada 1368 sampai 1644 Masehi. Dengan demikian, kekokohan bangunan itu bisa dinikmati hingga sekarang. Setelah ratusan tahun difungsikan sebagai alat pertahanan diri, tembok besar Cina kini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Cina. Badaling adalah area populer dari tembok besar Cina yang dikenal penuh sesak dengan turis lokal dan internasional. Sekitar 10 juta pengunjung datang ke Badaling sepanjang tahun lalu. Sejumlah tersebut mirip dengan populasi manusia di Swedia atau Austria. Per hari, Badaling dikunjungi sekitar 27.000 pengunjung. Selain Badaling, objek wisata di Cina lainnya seperti Bendungan Tiga Ngarai dan Museum Istana Beijing juga ramai dikunjungi turis. Untuk itu, pemerintah Cina menerapkan aturan baru demi meredakan kepadatan turis selama musim liburan. Salah satunya, pelancong yang ingin ke tembok besar Cina lebih baik merencanakan kunjungan mereka selama musim sepi, yaitu pada bulan November hingga Maret. Tidak termasuk hari libur tahun baru Cina atau bertualang ke beberapa bagian tembok besar selain Badaling. Itu dia tadi teman-teman, sejarah tentang tembok besar Cina. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.